izin sebagai pembaca materi. Saya Amanda Juliana sebagai materi. Saya Jadi sebagai pembaca materi. Dan saya Mayu Group sebagai notulen. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Kak Ijin. Pendahuluan. Berbagai pertempuran di Indonesia pada awal kemerdekaan menunjukkan tekad bangsa untuk merdeka dari penjajah asing. Penderitaan di bawah Belanda dan Jepang memperkuat tekad mempertahankan kemerdekaan. Diplomasi digunakan sebagai upaya konflik antara negara pasca Perang Dunia II, termasuk Indonesia yang menggunakan diplomasi untuk merebut kemerdekaan. Upaya diplomasi dilakukan melalui perjanjian dan perundingan bangsa. A. Perjanjian Linggajati. Perjanjian Linggajati diprakarsai oleh Lampiran Ibis dan melibatkan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Jahrir. Perjanjian ini bertujuan membahas pembentukan negara Indonesia secara Negara Indonesia Serikat atau disebut juga NIS. Di Bekasi, wilayah Hindia Belanda dilakukan dalam 3 tahap, mulai dari perundingan, gencatan senjata, hingga kesempatan mengenai kedaulatan Republik Indonesia di Jawa, Madura, dan Sumatera. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vicky. Perjanjian Renville. Agresi militer satu Belanda berakhir setelah pembentukan kemerdekaan negara oleh Dewan Keamanan PBB. Perundingan di kapal USS Hercules antara Indonesia dan Belanda dimulai pada 8 Desember 1247. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amin Syarifuddin, sementara delegasi Belanda oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Seorang Indonesia pro Belanda. Perjanjian Renville dianggap merugikan Indonesia, terdiri atas gencatan senjata, bahasa politik, dan kedaulatan Indonesia. Namun Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan agresi militer mulai 11 Desember 1949. Perjanjian Romproyen pada 14 April 1949, Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan di Jakarta atas inisiatif PBB. Perundingan dipimpin oleh Monroe dari Indonesia dan J.A. Pardoyan dari Belanda. Hasilnya tercapai perjanjian Romproyen. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Julia. Konferensi Inter Indonesia. Konferensi Inter Indonesia di Yogyakarta pada 19 sampai 22 Juli 1949. Membahas negara untuk negara Indonesia Serikat. Kesepakatan di Yogyakarta dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan konferensi ini berhasil karena menyelesaikan masalah antara Republik Indonesia dan WFO. Tujuan perundingan ini adalah menyamakan negara Republik Indonesia dengan WFO dalam menghadapi Belanda dalam KBM serta membangun negara serikat berdasarkan demokrasi dengan mengakhiri kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara besar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Konferensi Meja Bulat. Konferensi Meja Bulat atau KMB di Denmark pada 21 Agustus sampai 2 November 1949 merupakan hasil kesepakatan Romproyen. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan Belanda diwakili oleh Johan van Mansven. PBB mempergunakan kunci yang diwakili Thomas Christie. Pembukaan resmi KMB dilakukan oleh Prime Minister Belanda Willem Dees. KMB menetapkan Belanda mengakui Israel Indonesia Serikat sebagai negara merdeka, menyelesaikan masalah Irian Barat, dan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan kerjasama sukarela. Keputusan pertama KMB yaitu Belanda akan menyerahkan kedaulatan
kan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Pada Konferensi Indonesia Bundar ini membahas tentang Belanda yang mengakui RIS, Rakyat Indonesia Serikat sebagai negara merdeka, lalu menyelesaikan masalah Irian Barat dan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan kerjasama sukarela. Nah, terus bagaimana hasil dari konferensi meja bundar mempengaruhi pengakuan kedaulatan? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Desta. Hasil dari konferensi ini sangat mempengaruhi pengakuan kedaulatan Indonesia, yaitu Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda secara resmi. Yang kedua yaitu pembentukan RIS yang merupakan federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian. Secara keseluruhan, konferensi meja bundar berhasil menyelesaikan konflik panjang antara Indonesia dan juga Belanda. Terima kasih. Bagaimana? Ya, sudah. Baik. Cukup sekian dari kelompok